Halo, seneng sekali ya bisa ketemu lagi buat ngobrolin sesuatu yang mungkin kedengerannya agak aneh, tapi berguna banget nih dari buku klasik How to Read a Book. Anda pernah nggak sih ngerasa agak keder gitu kalau lihat buku tebel atau yang kelihatannya rumit? Sering itu. Nah, hari ini kita mau coba bongkar satu strategi cerdas namanya pembacaan inspeksional. Hmm. Intinya gini, biar bisa paham buku secara mendalam, langkah pertamanya justru baca dengan kurang hati-hati. Wah, kebalik dong ya. Iya kan? Kedengerannya gitu. Tapi mari kita lihat nih, gimana teknik ini bisa bantu Anda jadi lebih efisien dan ya lebih pede lah buat gali pengetahuan. Memang konsep yang menarik sih nih. Jadi pembacaan inspeksional ini tingkat kedua ya, setelah kita lancar baca kata per kata gitu. Oke. Tujuannya itu bukan buat langsung nangkep semua nuansa, bukan. Tapi lebih ke gimana caranya dapat pemahaman umum yang paling oke dalam waktu terbatas. Pemahaman umum ya kuncinya. Betul. Anggap aja ini kayak pengintaian awal gitu loh. Sebelum Anda mutusin mau terjun lebih dalam ke materi bukunya. Atau yang kita sebut nanti membaca analitis. Jadi kayak jembatan gitu ya. Nah, persis. Langkah krusial buat kenalan sama buku secara efektif. Oke, sip. Jadi gimana caranya pengintaian ini kita lakukan? Katanya di buku itu dibagi jadi 2 tahap ya. Iya, betul. Tahap pertama itu disebut skimming sistematis. Ada juga yang bilang prabaca. Skimming ya. Tapi ini bukan asal baca cepat aja kan? Bukan. Ada langkah-langkahnya nih. Jadi, kita intip judul, subjudul, terus baca kata pengantar. Itu penting buat tahu niat penulisnya apa. Oke. Terus, pelajari daftar isi. Wah, ini kayak lihat peta buku nih. Jangan lupa juga cek indeks buat tahu topik apa aja yang dibahas, sama baca blurb atau sinopsis di sampul belakang itu. Oh ya, blurb itu seringkali ringkasan dari penulisnya sendiri ya. Jadi kayak nonton trailer film dulu gitu sebelum mutusin nonton full. Betul banget. Langkah-langkah skimming ini tuh ngasih kita kerangka berpikir gitu loh. Dalam waktu singkat, kita jadi bisa nebak. Ini buku jenis apa sih? Mau ngomongin apa? Penulisnya nyusun argumennya gimana? Ini soal efisiensi strategis aja, biar tahu medan perang sebelum masuk ke detailnya. Punya peta sebelum mulai jalan ya. Oke, masuk akal banget. Nah, setelah kita punya peta dari skimming nih, rasanya kan langkah berikutnya ya baca teliti dong. Tapi kok ini beda ya? Haha, iya. Justru tahap kedua ini namanya pembacaan superficial. Superficial, maksudnya gimana tuh? Artinya, kita baca seluruh buku dari awal sampai akhir untuk pertama kali. Tapi, nah ini dia, bacanya cepat dan nggak usah berhenti kalau nemu bagian yang susah. Wah, Nggak berhenti. iya. Ini bagian yang sering bikin orang ragu memang, tapi tujuannya itu buat nangkep alur utama pemikiran penulisnya, gagasan besarnya gitu. Jangan sampai kayak pepatah bilang, sibuk lihat pohon satu-satu, lupa hutannya kayak apa. Iya. Kalau kita terus berhenti di setiap kata sulit di halaman pertama buku yang rumit, ya kapan selesainya? Bisa-bisa nggak pernah selesai dan malah nggak dapat gambaran utuhnya sama sekali. Jadi kepikiran nih, kalau bacanya secepat itu, apa nggak berarti kita bakal kelewat banyak hal penting ya? Kayak kurang serius gitu bacanya? Nah, itu dia. Kekhawatiran yang wajar banget. Tapi, perlu diingat, tujuan tahap ini tuh bukan pemahaman detail. Beda lagi nanti. Ini tujuannya buat nangkep arus argumen secara global aja dulu. Justru ini buat ngatasin rasa, aduh, susah banget nih di awal. Dan nyiapin fondasi buat bacaan kedua yang lebih analitis nanti. Jadi fokusnya lebih ke apa sih yang mau diomongin penulis ini secara garis besar gitu ya? Persis. Ibaratnya kita jalan-jalan pertama kali pakai mobil, ngebut dikit buat tahu rute utamanya. Nanti kalau udah tahu, baru deh balik lagi, jalan pelan-pelan buat lihat pemandangan di sepanjang jalan. Analogi yang bagus tuh. Ini jadi nyambung ya sama isu kecepatan membaca. Kayaknya di buku sumber kita juga disinggung, kecepatan itu relatif. Betul sekali. Nggak semua bagian buku perlu dibaca pelan-pelan kan? Misalnya daftar fakta, ya bisa lebih cepat dibacanya dibanding bagian argumen filosofis yang padat gitu. Jadi, masalah utama kalau kita mentok sama buku sulit, itu seringkali bukan karena kita kurang cepat bacanya. Tapi karena kita nggak tahu mesti ngapain pas ketemu bagian yang rumit itu. Bingung gitu. Nah, Disinilah pembacaan inspeksional jadi strategi kunci. Ini bukan soal cepat atau lambat doang, tapi soal punya metode pendekatan yang benar. oke, jadi ini soal metode ya? Ya, manfaatnya jadi jelas kan? Kita bisa cepat mutusin, ini buku layak nggak sih dikasih waktu lebih?
Terus, kita dapat gambaran struktur dan ide utamanya. Semacam uji kelayakan dan persiapan mental lah sebelum analisis yang lebih dalam. Dan kerennya lagi, teknik ini langsung bantu jawab 2 pertanyaan dasar kalau kita ketemu buku baru. Pertama, buku ini sebenarnya tentang apa sih garis besarnya? Iya, Kedua, apa aja poin-poin utamanya dan gimana penulis nyajiinnya? Pembacaan inspeksional ini ngasih jawaban awal yang lumayan solid buat 2 itu. persis. Dan dengan jawaban awal itu, kita jadi punya landasan yang kuat sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih dalam lagi, kayak argumennya valid nggak ya? Terus relevansinya buat kita apa? Bener juga. Susah ya mau nilai kalau gambaran besarnya aja belum dapat. Nah, itu dia. Tanpa gambaran awal yang bagus, evaluasi yang bermakna jadi sulit. Oke deh. Jadi, bisa dibilang kesimpulannya, pembacaan inspeksional ini dengan 2 tahapnya tadi, skimming yang sistematis, sama pembacaan superficial, itu alat bantu yang luar biasa efisien ya. Sangat efisien. Cara kenalan sama buku secara cerdas gitu, sebelum kita komit waktu dan energi penuh buat membedahnya. Jadi Anda bisa langsung coba nih teknik ini buat ngadepin tumpukan bacaan, milih buku lebih bijak, hemat waktu, dan yang penting jadi pembaca yang lebih pede dan efektif. Betul. Dan mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Apa tuh? Coba bayangkan deh, kalau Anda tahu caranya dapat gambaran utuh sebuah buku, strukturnya, ide besarnya, bahkan sebelum Anda baca baris per baris secara detail. Gimana ya kira-kira hal ini bisa mengubah cara Anda mendekati buku-buku yang selama ini mungkin Anda anggap, wah terlalu menantang atau makan waktu banget? Pertanyaan yang menarik banget tuh buat direnungkan. Oke deh, sekian dulu eksplorasi kita kali ini tentang cara cerdas mengintip buku. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya ya.